Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan di hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuat dirimu berterima kasih di hari-hari yang mendatang. Kita berdoa. Kasih Tuhan tetap memberi damai sejahtera, dan kami bersyukur atas semua kasih Tuhan yang menyertai dan memimpin sepanjang hidup kami malam hari sampai hari ini penuh dengan damai sejahtera. Tuhan menyertai dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka akan setia dalam perkara besar. Saudaraku, kesaksian seorang suami dari Inggris menyatakan bahwa ia begitu mencintai istrinya. Mereka sudah dikaruniai 4 orang anak. Saat istrinya berumur 50 tahun, ia mengalami penyakit tumor otak. Dan seringkali membuat istrinya tidak dapat berpikir normal dan melakukan tindakan yang aneh-aneh. Suami dengan penuh kasih sayang selalu menjaga istrinya agar tindakannya tidak membahayakan dirinya sendiri, bahkan orang lain. 3 tahun berlalu, penyakit tumor yang diderita istrinya semakin parah dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga semua aktivitasnya hanya dengan bantuan orang lain, yakni suaminya. Mulai dari makan, minum, mandi, berpakaian, dan lain sebagainya. Itu semua dilakukan sampai 10 tahun lamanya. Banyak teman dan saudara-saudara yang lain menganjurkan untuk membawa istrinya tinggal di rumah sakit atau di panti asuhan, untuk bisa mengasuhnya sehingga suaminya tidak kerepotan merawatnya, apalagi memberi perhatian untuk keempat anaknya. Jika saja berdiri pada posisi suami ini, bagaimanakah kita bersikap di tengah pergumulan kehidupan itu? Yang jelas suaminya berkata, saya tetap setia dan mencintainya sama dari dulu sampai sekarang dan tidak pernah berubah. Terdengar memang sederhana, namun harus diingat bahwa janganlah sempat pikiran atau akal budi kita jauh dari kebenaran Tuhan. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus, terkadang saat melihat bisnis atau usaha orang lain lebih berhasil, secara tidak sadar terkadang pikiran kita mulai terganggu. Waktu melihat orang lain disembuhkan dalam waktu yang singkat, sedangkan penyakit kita sudah bertahun-tahun, saat itulah iman kita terganggu. Tuhan Yesus mengingatkan kita kepada anak-anaknya yang dikasihinya. Tetaplah setia dengan perkara kecil yang sedang dipercayakan kepada kita. Selagi kita tetap setia dengan cara tangan Tuhan membentuk kita, maka waktunya akan tiba di mana berkat Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Ingat, jika hidup dalam jalan dosa, maka kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tapi jika kita hidup dalam kebaikan, kebenaran, jalan dan terang Allah, maka kita akan selalu diberkati. Di tengah tantangan kehidupan sekarang ini, maka seharusnya iman, pengharapan, dan kasih itu tetap harus tumbuh subur. Kesetiaan tidak terlihat ketika semuanya sedang berjalan mulus. Kesetiaan akan terlihat jika semuanya sedang runtuh dan berantakan. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang setia ketika hidup kita senantiasa didorong oleh kasih yang sejati dalam pertolongan Roh Allah? Kesetiaan yang menjadi barang mahal saat ini harus berada dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Dengan demikian kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, disertai dan diberkati, serta menghasilkan perbuatan-perbuatan baik yang bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Setialah dalam perkara kecil, maka akan dipercayakan Tuhan perkara-perkara yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Amin. Nyanyian rohani kita, satu hal yang kurindu. Juah-juah, salam sehat, tetap